Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ailestari dan rekan saya Veronica Mayasari akan menjelaskan materi matematika statistika yang berjudul distribusi sampling. Nah, rekan-rekan semua pasti pada bingung kan distribusi sampling itu apa dan bagaimana. Nah, untuk lebih lanjutnya stay tune terus ya. Oke, sebelum lebih lanjut gitu ya, dengan pengertian distribusi sampling itu apa, alangkah baiknya kita itu mengetahui mengapa distribusi sampling itu sangat penting gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya ini ada penjelasannya. Yang pertama, distribusi sampling membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi, sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Nah, yang kedua, teknologi informasi membantu kita menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Oke, next. Nah, ini tuh materi yang akan dijelaskan pada video kali ini. Di dalam distribusi sampling terdapat distribusi rata-rata sampel, distribusi proporsi sampel, distribusi beda dua rata-rata, serta distribusi beda dua proporsi. Nah, di sampling error terdapat pula standard error. Nah, ini semua tuh akan dijelasin satu-satu di video kali ini. Oke, next. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu distribusi sampling. Nah, apa sih distribusi sampling itu? Oke, jadi distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi yang mungkin akan muncul dari sampel-sampel itu. Nah, ini dia contoh dari distribusi sampling. Oke, next. Oke, jadi di sini ada distribusi sampling rata-rata. Nah, buat teman-teman semua pada bingung kan, apa sih distribusi sampling rata-rata itu? Nah, distribusi sampling rata-rata adalah suatu distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan rata-rata dari sejumlah sampel yang diperoleh. Nah, contoh soalnya itu gimana sih? Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Populasi beranggotakan 6 dengan ukuran masing-masing yaitu 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Nah, diambil sampel ukuran 2. Buat distribusi sampling rata-ratanya jika sampling yang dilakukan sebanyak 15 kali. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, kita pertama itu kita buat dulu sampel 1 sampai 15 karena dia mintanya sampai 15 kan. Nah, kita buat baru tuh dia bilang diambil sampel ukuran 2, berarti dia tuh sebanyak 2 gitu. Nah, setelah itu kita akan mencari rata-ratanya. Bagaimana mencari rata-rata? Contohnya seperti sampel 1 itu sampel 1 sama dengan 2,3. Nah, rata-ratanya itu 2,5. Dari mana 2,5 itu? 2,5 itu dapat dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kan kita mau cari rata-rata nih kan. Berarti kalau cari rata-rata berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2. Hasilnya 2,5. Berikut sampai 15. Itu sama pengerjaannya. Nah, oke, next. Oke, jadi setelah kita mengerjakan di soal yang tadi kita mencari sampel 1 sampai 15 serta kita menghasilkan rata-rata dari sampel 15 sampai ke 15 sampel itu. Nah, langkah selanjutnya kita membuat tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini kita dapetin dari hasil sebelumnya. Nah, 2,5 ini ada satu frekuensi atau ada satu jumlahnya. Nah, nih. Ya, teman-teman bisa lihat di nih 2,5 itu hanya ada satu frekuensinya. Tuh, jadi kita buat gitu hasil frekuensinya 2,5 ada 1, 3,5 ada 1 dan seterusnya. Nah, jadi dijumlahin dari hasilnya itu terdapat sampai 15 jumlahnya gitu. Nah, setelah dari tabel frekuensi, kita membuat diagram frekuensi. Nah, diagram frekuensi ini bukan kita buat-buat atau ngada-ngada ya, karena diagram frekuensi ini sesuai dengan apa yang udah kita dapetin dari hasil sebelumnya gitu. Nah, contohnya pada di ujung kiri paling pojok itu artinya tuh angkanya 2,5 tuh sama dengan 1 gitu.
Jadi sebelahnya juga itu sama dengan 1 karena 3,5 tuh frekuensinya cuma 1 gitu. Nah, yang paling tinggi itu adalah di frekuensi 5,5, makanya dia paling tinggi gitu. Jadi diagram frekuensi ini dibuat itu secara real gitu dari hasil sebelumnya gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu sampling error. Di sini teman-teman kita akan membahas sampling error. Apa sih sampling error itu? Ada yang tahu tidak? Nah, sampling error itu adalah suatu kesalahan dari salah satu sampling yang ada. Nah, sampling error ini dicerminkan dari munculnya peluang perbedaan dari satu sampel dengan sampel yang lain. Nah, sampling error ini dapat kita perkecil dengan memperbesar ukuran sampel yang ada. Nama lain dari sampling error itu juga disebut dengan standar error. Nah, bagaimana rumus sampling error yang ada? Rumus sampling error yang ada dilambangkan dengan SE sama dengan akar S kuadrat per N. SE ini adalah simbol dari sampling error. Sampling error sama dengan akar S kuadrat. Nah, S kuadrat ini dari sampling yang ada. Jadi S itu sampling per N. Nah, N ini yaitu jumlah sampel sebanyak berapa kali sampel telah dilakukan. Nah, S kuadrat ini kita dapatkan dari rumus sigma dalam kurung X kurang X rata dikuadratkan per N kurang 1. Jadi, sebelum mencari SE atau sampling error, kita harus mengetahui nih S kuadratnya berapa. Jadi, S kuadratnya ini didapatkan dari sigma dalam kurung X kurang X rata dikuadratkan per N kurang 1. Nih, kita lihat ya. Sampling error contoh soalnya yang soal dari sampling rata-rata tadi yang telah teman saya dapatkan tabel distribusi frekuensinya. Jadi di sini kita cari juga nih X ratanya berapa. Jadi X ratanya kita dapatkan dari jumlah keseluruhan X yang telah didapat, X rata yang telah didapat terus dibagi dengan 15. Itulah rata-ratanya. Dan juga kita cari juga nih X kurang X rata kuadratnya dahulu. Jadi X kurang X rata kuadrat itu didapatkan dari, misalnya nih sampel 1 2,5 kan. Nah, 2,5 ini kita kurangi dengan 5,5. 5,5-nya ini mana sih? Ya, X rata tadi yang telah kita dapatkan dari penjumlahan semua X. Lalu kita bagikan 15. Nah, 2,5 kurang 5,5 itu sama dengan 3, min 3 bukan? Nah, minus 3 dikali minus 3 sama dengan positif 9. Begitu juga dengan sampel berikutnya. Jadi misalnya nih yang sampel kedua 3,5. 3,5 dikurangi 5,5 sama dengan minus 2. Jadi minus 2 dikuadratkan jadi 4 bukan? Nah, jadi X kurang X rata kuadrat jumlahnya itu kita jumlahkan nih dari sampel pertama sampai sampel 15. Jadi jumlahnya 37,5. Setelah kita dapatkan, kita melakukan perhitungan, yaitu kita mencari dulu nih S kuadratnya. Untuk mencari sampling error, kita cari dahulu S kuadratnya. Jadi S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X kurang X rata kuadrat per N kurang 1. Nah, sigma dalam kurung X kurang X rata kuadrat itu kan tadi kita dapat tuh X kurang X rata kuadrat yang di tabel ini. Itu jumlahnya 37,5 per N kurang 1. N itu tadi kan jumlah berapa kali sih sampel telah dilakukan. Nah, jadi jumlahnya N itu sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Jadi S kuadrat sama dengan 37,5 per 14 sama dengan 2,68. Nah, setelah kita dapat nih S kuadratnya, masukkan ke rumus sampling error. Jadi rumus sampling error itu sama dengan akar S kuadrat per N. Tadi S kuadratnya berapa sih? 2,68 bukan? Jadi sampling error sama dengan akar 2,68 per N-nya berapa? 15 kan? N itu kan jumlah sampling yang telah dilakukan. Berapa kali banyaknya? Jadi 15. Jadi akar 2,68 per 15 sama dengan 0,42. Nah, di sini kita akan melihat reminder, pengingat kita nih, apa sih standar error ini? Kenapa sih harus ada standar error? Nah, standar error ini terjadi karena adanya peneliti yang melakukan
sampling itu di awal, bukan di akhirnya. Jadi peneliti ini jarang melakukan sampling berkali-kali. Jadi dia itu melakukan penelitian itu di awal. Nah, yang dilakukan di awal itu dengan suatu pertimbangan, bukan perhitungan. Jadi semakin tinggi standar error yang kita gunakan, berarti kita mengizinkan tuh penelitian kita mempunyai kesalahan yang besar. Slide selanjutnya itu tentang distribusi proporsi sampel. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut memiliki ukuran yang sama besar. Sesuai dengan pengertian yang telah saya jabarkan tadi, di sini ada beberapa contoh atau satu contoh dari distribusi proporsi sampel yang ada, yaitu contohnya diketahui sebanyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Bandung memakai deterjen A untuk mencuci pakaiannya. Jadi kita ketahui nih sebanyak 10%. Nah, 10% kan 10/100 kan. Jadi udah diketahui nih 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Bandung memakai deterjen A untuk mencuci pakaian. Nah, jika dari populasi tersebut diambil sampel berukuran 100, nah sampelnya itu jumlah totalnya 100. Nah, yang pertama, yang A, tentukan rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Yang B, bila dari sampel tersebut ternyata terdapat paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A, tentukan probabilitasnya. Jadi, yang A kita disuruh mencari rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A tersebut. Dan yang B, kita disuruh cari nih, dari sampel tersebut diketahui dari sampel tersebut bila dari sampel tersebut tuh terdapat sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Kita disuruh cari probabilitasnya. Jadi cara penyelesaiannya itu ini. Yang A pertama kita cari dulu rata-ratanya atau bisa kita bilang ini proporsi populasinya. Rata-rata di sini maksudnya proporsi populasi ya. Jadi di sini sudah kita ketahui nih kan dari soal diketahui sebanyak 10%. Berarti rata-rata yang sama dengan 0,1 ini itu didapat dari sebanyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga. Jadi kan 10% ini kan 10/100. Jika dibagi itu sama dengan 0,1. Jadi 10% dari 100 itu kan jumlah sampelnya itu kan 100 kan. Jadi 10/100 sama dengan 0,1. Nah, rata-rata ini ingat ya, rata-rata yang dimaksud di sini itu proporsi populasi. Nah, kan yang ditanyakan tentang rata-rata dengan simpangan bakunya. Nah, kalau rata-ratanya udah kita ketahui, jadi kita cari simpangan baku. Jadi simpangan baku dilambangkan dengan ini ya. Simpangan baku dari proporsi sampel P sama dengan akar P dalam kurung 1 kurang P per N. P ini disebut juga dengan proporsi populasi. Nah, proporsi populasi tadi kan kita bilang kan sama dengan rata-rata kan. Nah, rata-rata tadi 0,1. Jadi kita masukin aja tuh angka 0,1 ke P. Jadi simpangan baku proporsi sampel P sama dengan akar 0,1 yang tadi rata-rata itu dikalikan 0,9. Nah, 0,9 ini dapat dari mana sih? Ya 1 kurang proporsi populasi itu. 1 kurang P. Nah, P-nya kan 0,1. Jadi 1 kurang 0,1 kan 0,9 bukan? Nah, jadi akar 0,1 kali 0,9/100. N itu kenapa bisa 100? Karena di soalnya kan diambil dari sampel berukuran 100. Jadi N itu jumlah dari berapa kali sih sampel telah dilakukan. Nah, 100 kali. Jadi sama dengan hasilnya 0,03. Yang B ditanyakan probabilitasnya. Jika paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Jadi proporsi yang memakai deterjen A adalah 15/100. Jadi 0,15 karena kan proporsi populasi kan 15/100 dari populasinya. Jadi sampelnya itu berapa? Jadi 15/100 sama 0,15. Jadi Z itu ini rumusnya ya, Z sama dengan
P topi kurang P per simpangan baku dari P topi itu. P topi ini saya sebut aja lah P topi ya, karena kan P yang ada tanda apa kayak topi di atasnya itu kayak P topi lah. Tapi P topi itu kan sama dengan proporsi sampel. Kalau P aja itu proporsi populasi. Jadi kalau misalnya kita adain probabilitasnya itu dilambangkan dengan Z. Z sama dengan P topi kurang P per simpangan baku P topi. Sama dengan, jadi P topinya tadi berapa? 0,15 kan? Karena proporsi sampel. Jadi proporsi sampelnya ini didapatkan dari 15/100 tadi, 0,15 kurang. P-nya tadi berapa? P itu kan proporsi populasi. Jadi proporsi populasinya itu 0,1. Proporsi populasi itu kan tadi yang di A itu rata-rata kan, jadi 0,1. 0,15 kurang 0,1 sama dengan 0,14 kan. Jadi per 0,03. Di sini kan 0,03 itu simpangan baku yang telah kita dapatkan dari soal A tadi sama dengan 1,67. Nah, setelah itu kita dapat deh probabilitasnya di sini. Inilah probabilitasnya P dalam kurung Z lebih dari 1,67 sama dengan 0,5 kurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Jadi inilah probabilitasnya. Slide selanjutnya, distribusi beda dua rata-rata. Ada contoh soalnya nih. Di suatu universitas diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki ada 164 cm dengan simpangan baku 5,3 cm. Sedangkan mahasiswa perempuan tinggi badannya rata-rata 153 cm dengan simpangan baku 5,1 cm. Dari dua populasi tersebut diambil sampel acak yang saling bebas masing-masing 150 orang. Berapa probabilitas rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi mahasiswa perempuan. Nah, penyelesaiannya ini seperti ini. Diketahui populasi 1 itu untuk yang laki-laki ya, populasi 1 rata-ratanya 164 cm dengan simpangan baku satunya 5,3 cm dan sampel 1 N1 sama dengan 150 orang. Jadi N itu kayak jumlah berapa banyak sih gitu kan, 150 orang. Jadi populasi dan diketahui yang kedua yaitu populasi 2 itu yang untuk perempuan. Rata-ratanya 153 cm, simpangan bakunya 5,1 cm dan sampel 2 atau berapa banyaknya jumlahnya itu 150 orang juga. Nah, misal X rata 1 sama dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki dan X rata 2 sama dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan. Jadi rata-rata X rata-rata laki-laki kurang X rata-rata perempuan sama dengan rata-rata laki-laki kurang rata-rata perempuan sama dengan tadi rata-ratanya berapa sih? 164 kan untuk laki-laki dan 153 untuk perempuan. Jadi 164 kurang 153 sama dengan 11 cm. Jadi rata-rata antara laki-laki dengan perempuan itu yang 11 cm. Simpangan bakunya kita cari simpangan baku laki-laki dikurang simpangan baku perempuan sama dengan rumus simpangan baku kan akar simpangan baku kuadrat per N. Jadi jadi kalau ini digabungkan sama dengan bukan dihubung sih kayak ya laki-laki sama perempuan biar kita bisa mencarinya gitu. Akar simpangan baku kuadrat untuk simpangan baku 1 kuadrat untuk laki-laki per N1 itu juga untuk laki-laki plus simpangan baku kuadrat simpangan baku 2 kuadrat per N2. Jadi N2 itu untuk perempuan. Sama dengan akar 5,3 kuadrat per 150 plus 5,1 kuadrat per 150. Karena kan di sini kan udah diketahui kan simpangan bakunya berapa, 5,3 untuk laki-laki dan 5,1 untuk perempuan. Jadi sama dengan 0,6 hasilnya. Jadi probabilitasnya karena ditanya probabilitas, jadi probabilitasnya ini kan dilambangkan dengan Z. Rumusnya itu sama dengan dalam kurung X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 tutup kurung dikurang dalam kurung ini rata-rata 1 kurang rata-rata 2 per simpangan baku rata-rata 1 kurang rata-rata 2.
Jadi sama dengan dalam kurung X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 tutup kurung kurang 11 per 0,6. Karena rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi sesuai dengan yang di soal tadi, rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan, jadi dia sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan, maka rata-rata X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 lebih dari sama dengan 12. Sehingga probabilitasnya atau Z sama dengan 12 kurang 11 per 0,6 sama dengan 1,67. Ya, sehingga probabilitas hasil akhirnya itu P dalam kurung Z lebih dari sama dengan 1,67 sama dengan 0,5 kurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Selanjutnya, distribusi beda dua proporsi. Nah, sesuai dengan keterangan soalnya dan penyelesaiannya. Soalnya diketahui 5% barang di gudang timur cacat, sedangkan barang yang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Kita ambil nih sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat. Tentukan probabilitas. Nah, yang ditanya probabilitas presentasi barang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibandingkan dengan gudang sebelah timur. Nah, di sini penyelesaiannya. Nah, gudang barat N1 sama dengan 300, gudang timur N2 sama dengan 200, dan gudang barat P1 sama dengan 0,1, dan gudang timur P2 sama dengan 0,05. Jadi, di sini dijelaskan juga nih, P topi 1 sama dengan proporsi barang yang cacat di gudang barat dalam sampel. Jadi P topi ini kan udah saya bilang tadi di slide sebelumnya itu proporsi sampel. Jadi kan ini kan jadi itu proporsi sampel. Jadi P topi 2 juga proporsi barang yang cacat di gudang timur dalam sampel. Jadi P topi 1 itu untuk yang sebelah barat dan P topi 2 itu untuk yang sebelah timur. Simpangan bakunya kita cari. Simpangan baku P topi 1 kurang P topi 2 sama dengan akar P1 kurang dalam kurung 1 kurang P1 per N tambah P2 dalam kurung 1 kurang P2 per N2. Jadi sama dengan akar P-nya tadi kan P1 itu kan 0,1. Jadi 0,1 kita masukin 1 kurang P1, 1 kurang 0,1, 0,9 kan? Per 300. 300 itu dapat dari jumlah sampel yang ada di sebelah barat. Nah, plus 0,05 itu kan yang sebelah timur kan. P yang sebelah timur dalam kurung 0,95 itu dapat dari 1 kurang 0,05 tadi. Jadi 0,95 per 200 sama dengan 0,023. Jadi probabilitasnya dirumuskan dengan ini seperti yang terlihat di sini. Kita masukkan juga sesuai dengan rumusnya. Lalu karena barang cacat di gudang barat 2% lebih banyak daripada di gudang timur, maka P topi 1 kurang P topi 2 lebih dari 0,02 sehingga diperoleh Z sama dengan 0,02 kurang 0,05 per 0,023 sama dengan 1,3. Jadi probabilitasnya adalah ini ya. P dalam kurung P topi 1 kurang P topi 2. Ingat P topi ini maksud saya supaya mempermudah saya bicarakan, yaitu P topi ini proporsi sampel. Nah, jadi P dalam kurung P topi 1 kurang P topi 2 lebih dari 0,02 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari negatif atau minus 1,3 sama dengan 0,5 plus 0,4032 atau 0,4032 sama dengan 0,9032 sama dengan 90,32%. Nah, sekian dan terima kasih.